Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini, banyak jenis pekerjaan dengan bidang tertentu, sehingga memaksa para pencari kerja untuk menguasai beberapa bidang itu. Seperti penguasaan bahasa asing, keterampilan penggunaan teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Tidak banyak juga orang yang masih menganggur, karena tidak mempunyai keahlian tersebut, ataupun karena kurangnya lapangan pekerjaan. Namun, berbeda dengan negara-negeri samurai satu ini. Selain banyaknya lapangan pekerjaan, ternyata di negara Jepang, ada beberapa pekerjaan yang dianggap aneh dan unik. Sehingga, pekerjaan ini jarang atau bahkan tidak ada di negara lainnya. Berikut 5 pekerjaan teraneh di Jepang versi Om Google. Tekan subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update berita terbaru dari omgoogle.official. 5. Pencicip makanan hewan. Mungkin, Anda pernah melihat pada acara TV, seorang chef yang mencicipi makanan sebelum menilainya, tapi, itu makanan yang memang ditujukan untuk manusia. Bagaimana jika makanan itu untuk hewan? Tentu rasa yang disukai hewan dan manusia sangat berbeda. Namun di Jepang ada pekerjaan, sebagai pencicip makanan hewan. Sebelum makanan hewan ini diproduksi, terlebih dahulu dicicipi oleh manusia, yang akan memberi nilai sebuah rasa, yang disukai oleh hewan yang dituju. Misalnya makanan hewan untuk kucing, ataupun anjing. Tentu saja, pencicip makanan hewan ini, mengetahui bagaimana rasa yang disukai hewan tersebut. Jadi, jika Anda ingin bekerja di bidang ini, Anda harus tahu, rasa seperti apa yang disukai hewan yang akan dibuatkan makanan tersebut. Namun jangan salah, orang yang direkrut pun tidak sembarangan, melainkan seorang profesional. Empat. Penguji sepatu. Hampir setiap hari orang Jepang mengenakan sepatu. Hingga saat ini, tidak hanya di Jepang, semua negara bahkan hingga 80% masyarakatnya, menggunakan sepatu. Sehingga, banyaknya perusahaan sepatu di Jepang, yang menjual produknya, tidak hanya di negaranya saja. Namun, tahukah Anda pembuatan sepatu di Jepang membutuhkan seorang penguji sepatu, dan ini sudah berlangsung sejak zaman dulu hingga saat ini. Dari itu, perusahaan sepatu di Jepang sangat membutuhkan para penguji sepatu, untuk mengetahui seberapa nyaman sepatu buatan mereka. Sedangkan untuk penguji sepatu ini, mempunyai beberapa tingkatan level, mulai dari level primer, bachelor hingga master. Di Indonesia sendiri ada banyak produk sepatu Jepang yang sudah dipasarkan, misalnya merek Mizuno, Asics, Losers dan lain-lain. Jika Anda penasaran seberapa nyamannya sepatu Jepang, Anda dapat membelinya langsung. Namun, belilah yang asli, karena banyak juga merek sepatu yang KW di Indonesia, dengan mengatasnamakan merek Jepang. Dan Anda tidak akan merasakan kenyamanan, yang sebenarnya ditawarkan, bahkan mungkin akan merugikan Anda. 3. Sewa jasa antrian atau narabia. Antrian pada umumnya sering terlihat di loket pembayaran atau pembelian tiket, misalnya pada pusat perbelanjaan atau supermarket, tiket wahana, kereta dan lainnya. Di zaman secanggih ini, sekarang kita tidak perlu mengantri lagi, membeli sesuatu dapat dilakukan secara online. Pernahkah Anda berbelanja keperluan rumah tangga, dan tentu saja, ini sangat sulit jika Anda harus melakukannya secara online.
Sedangkan jika Anda harus berbelanja, Anda tidak bisa menghindari antrian saat di kasir. Kebanyakan orang tidak sabar saat mengantri, apalagi jika antriannya begitu panjang, pastinya sangat melelahkan dan tentunya muncul rasa kebosanan. Orang di Jepang, mereka sudah terbiasa dengan antrian panjang. Bahkan, mengantri sudah menjadi pekerjaan bagi sebagian orang di negara Jepang. Jasa ini bisa mencangkup jenis antrian apa saja. Mulai dari belanja di supermarket, membeli tiket nonton atau konser, membeli makanan dan lain-lain. 2. Pacar sewaan. Menyandang status jomblo memang sangat menyakitkan, belum lagi dengan pertanyaan orang-orang di sekeliling kita. Tentu saja, memilih pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup tidak boleh sembarangan. Di negara Jepang sendiri, bagi yang berstatus jomblo, bukan berarti ia kesepian. Kita bisa menyewa seseorang untuk menjadi pacar, yang bisa diajak kencan, misalnya jalan-jalan, makan malam dan nonton. Profesi seperti ini sangat umum dilakoni orang Jepang. Konsumennya pun sangat mudah menemukannya, sedangkan tarifnya sesuai waktu yang ditentukan. Semakin lama Anda berkencan, maka semakin mahal tarif yang akan dibayar. Pekerjaan ini sangat mudah, hanya menemani si jomblo jalan-jalan, makan, nonton dan tidak perlu mengeluarkan uang. Satu. Tamu palsu. Jika Anda ingin mengadakan sebuah pesta, yang terlintas di pikiran adalah tamu undangan. Tamu undangan ini bisa berupa sanak saudara atau teman. Namun, pernahkah Anda berpikir apakah seluruh undangan dapat hadir? Tidak semua orang mempunyai jadwal yang sama, karena profesi mereka yang berbeda. Bagaimana jika tamu Anda banyak yang tidak dapat hadir, atau undangan Anda yang terlalu sedikit? Tentunya Anda pasti malu dengan tamu lainnya. Tamu palsu ini dapat diundang ke berbagai macam acara pesta apa saja, dan akan menyesuaikan baju yang akan dipakai, sesuai jenis pestanya. Bagaimana menurut Anda, apakah salah satu dari kelima pekerjaan itu, pernah Anda jumpai? Dan mungkin jika ada di Indonesia, pekerjaan ini bisa dijadikan sebagai sampingan saja. Berikan komentar Anda untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.